dalam thariqah, pahamnya beda. Beda jauh pahamnya. Semua orang mengaku saya ini berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran wa semua. Orang Syiah ngaku begitu. Bahkan orang-orang yang bukan ahli sunnah, Jabariyah, Mu'tazilah, semua mengatakan itu. Tapi apabila tidak Allah kasih basirah, terjadi syubhat, ikhtilat, campur bainal awham wal afham, yang dalam ujung kehidupan sakaratul maut itu akan membahayakan sekali. Situ. Wa qalihi ta'ala, dan karena firman Allah Ta'ala, wa man, adapun barang siapa yattaqi, itu takut atau bertakwa, ialah man Allah, kepada Allah. Jawabnya man, yaj'al, maka Allah akan menjadikanlah untuk man makhrajan, kepada jalan keluar. Jalan keluar ya, bertingkat-tingkat, tapi makhraj di sini jalan keluar daripada kebingungan dalam tauhid, kebingungan dalam ma'rifat, dikasih jalan menjadi arif billah. Jadi menyembah Allah benar. Wa man, pun barang siapa yattaqi, itu takwa ialah man takut Allah, kepada Allah, yaj'al, maka menjadikan ialah Allah lahu untuk man makhrajan, kepada jalan keluar. Enggak ada pernah buntunya, pasti ada jalan keluar. Enggak ada yang buntu, enggak ada. Nah, yang paling penting di sini keluar dari kebuntuan dalam ma'rifatullah. Akal dan hati ini kalau Allah tidak kasih basirah, tidak diberi ilmu mukasyaf, buntu. Siapa yang disembah sih sebenarnya? Siapa yang disembah? Allah itu siapa? Nah, di sini. Allah itu siapa sih? Wa yarzuq, dan Allah kasih rizki pada man min haitsu la yahtasib, sekiranya dia tidak menyangka-nyangka. Ini ayat min haitsu la yahtasib. Ini tidak dikasih asbab dunia. Mananya? Kalau punya asbab dunia, dapat rezeki menyangka dong. Saya ngojek sehari biar saya dapat sekian, itu bisa disangka. Enggak dikasih asbab dunia. Jadi enggak bisa nyangka sama sekali kan. Nah, ini akhirnya zahirnya lontang-lantung. Zahirnya itu lontang-lantung. Jadi tidak dikasih asbab dunia, sehingga rezekinya enggak bisa disangka. Enggak bisa. Kalau punya sebab dunia, rezekinya bisa disangka dong. Kamu punya toko, hari-hari ngelayanin 1 juta, umpamanya untungnya 200.000. Kan tersangka sudah. Karena ada asbabnya. Ini asbabnya nggak dikasih sama Allah. Dirusak sama Allah asbabnya. Jadi hanya jadi hina sekali. Hina. Hanya banyak tangisan kepada Allah. Ini diantaranya hikmah. Jadi seperti baginda para sahabat setelahnya di Madinah nggak punya sebab apa-apa. Kenapa? Hari-hari perang, mimpin perang, mana sebabnya? Nggak pernah ngurusin ekonomi, nggak sempat. Ya, nggak sempat. Dia orang semakin tinggi thariqahnya, ilmunya, nanti lama-lama nggak dikasih asbab sama Allah. Asbabnya dirusakin. Akhirnya apa? Ya akhirnya rezekinya nggak bisa disangka. Itulah kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuq, ini ataf daripada yaj'al kan. Wa yarzuq, dan maka Allah akan memberikan rezeki kepada man yattaqi min haitsu la yahtasib, sekiranya tidak menyangka-nyangka ialah man. Mengapa tidak menyangka? Karena nggak ada asbabnya. Kalau ada asbabnya bisa disangka dong. Misalkan kamu punya kontrakan 20 kamar, ya tersangkalah. Ada kontrakan semua, sebulan sekian, ya bisa disangka. Ya ini enggak dikasih. Enggak disangka, karena apa? Karena enggak ada asbab. Jadi hina zahirnya. Susah. Nah, orang seperti ini bukan enggak bisa cari asbab dunia sebisa-bisanya orang. Ibarat Quran hafal, hadis hafal, semuanya hafal. Itu mujahadah. Kalau mau dunia, kena orang ini semua.
Kalau mau, karena otaknya untuk mengatur dunia itu jago sekali. Tapi ini nggak dikasih sama Allah. Supaya apa? Supaya terjadi sahihul ma'rifah billah. Jadi sahih ma'rifahnya kepada Allah terjadi. Arif billah benar. Nah ini. Maka seluruh tarekohnya nyalur kepada jalan yang hak. Dan orang seperti ini menjadi asbabul hidayah. Ini sebab hidayahnya orang lain. Walaupun enggak berkoar-koar. Banyak orang berkoar-koar tapi hatinya kharab. Kata Allah, wa afidatuhum hawa. Hatinya kosong. Berkoar-koar. Wa afidatuhum hawa. Ini kan sebenarnya kan halul munafikin. Ini tingkahnya orang-orang munafik. Idh huwa syamilun ala tariqil isyarah lil arzaq al ma'nawiyah al musyari ilaihima bihadithi abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqini. Idh huwa, karena adapun ayat ini tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu wa yarzuqhu, khususnya wa yarzuqhu. Idh huwa, karena adapun ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang kalau memuncak syariatnya, tarekohnya, itu dia dikasih rezeki yang dia tidak nyangka-nyangka. Karena apa? Karena enggak ada asbabnya. Kan bisa disangka akhirnya kan. Asbabnya bisa dia nyari, tapi dirusakin sama Allah asbabnya. Rusak. Jadi akhirnya dia benar-benar ya terserah Allah semua udah. Bukan orang ini karena malas dan bodoh di dalam jenjang ekonomi, bukan. Supaya terjadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Idh huwa, karena adapun ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, syamilun, itu mencakup ala tariqil isyarah, atas jalan isyarah lil arzaq, untuk rizki al ma'nawiyat, yang bangsa ma'nawi. Akhirnya orang seperti itu al arzaq ma'nawiyahnya banyak, arzaq dunawiyahnya sedikit. Tapi lama-lama arzak ma'nawiyahnya ini manfaatnya jauh lebih besar daripada arzak dunyawiyahnya. Ya sudah tidak bergantung kepada makan, minum. Enggak bergantung udah. Itu huwa, karena adapun ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, syamilun, itu mencakup ala tariqil isyarati, atas jalan isyarat lil arzaqi, kepada beberapa rizki al ma'nawiyati, yang bangsa ma'nawi, al musyari, yang diisyarai, ilaihima, ilaiha ialah arzak ma'nawiyah, bi hadithi, dengan hadithi abitu inda rabbi yut'imuni wa yusqi. Rasulullah itu katanya kalau malam, abitu, saya minum inda rabbi, di samping Tuhanku. Dohinya Rasulullah dengan istri kan, istrinya banyak Rasul. Tapi ternyata minapnya dengan Allah. Abitu, saya bermalam inda rabbi, di samping Tuhanku, yut'imu, keadaan kasih makan ialah rabbi ini kepadaku, wa yasqi, dan kasih minum ialah rabbi ini kepadaku. Jadi kalau bermalam itu minap kepada Allah, Allah kasih makan dan Allah kasih minum. Bi hadithi abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Abitu, saya berminap, saya bermalam, saya baginda Nabi, inda rabbi, di samping Tuhanku. Yut'imu, keadaan memberi makan ialah rabbi ini kepadaku, wa yasqi, dan kasih minum ialah rabbi ini kepadaku. Satu dalam lawat lain itu, kanjeng Nabi itu qalbuhu, hatinya penuh dengan jalalillah. Hatinya Rasulullah itu penuh dengan kewibawaan Allah. Lah matanya penuh dengan jamalillah. Matanya ini penuh dengan keelokan Allah. Hatinya penuh dengan jalalillah. Jadi sekali sholat, sekali muraqabah kepada Allah, itu dah ibarat orang lapar di situ makan. Maka nggak pernah loyo, nggak bisa loyo seperti itu. Kenapa?
yut'imuna wa yasqin. Akhirnya arzak ma'nawiyah ini yang mendominasi sudah. Arzak duniawiyahnya, zahirnya sudah enggak menulis. Jadi apa? Ia mendekati malaikat. Sekarang sudah menjadi insanun malakiyun, manusia yang bangsa malaikat. Itulah arti daripada wa yazukhu min haitsu la yahtasib. Wa fil hilyah, dan itu di dalam kitab Hilyatul Auliya punya Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim. Abu Nu'aim itu seorang sufi dan muhaddits. Seorang sufi, Hilyatul Auliya. 8 atau 7 jilid. Hadis-hadis yang banyak hubungan dengan tasawuf. Nah, sebenarnya kita perlu punya kitab itu, Hilyatul Auliya lil Imam Abu Nu'aim. Imam Abu Nu'aim. Ya, kalau di dalam nilai kedudukan hadisnya ya agak lemah. Karena ibaratnya tasawufnya itu lebih dalam daripada kedalaman ilmu hadisnya. Tapi hikmahnya banyak. Wa fil hilyah, dan itu di dalam kitab Hilyatul Auliya an Ali, ada hadis an Ali radhiyallahu anhu. Wa fil hilyah, dan itu di dalam kitab Hilyatul Auliya Imam Abu Nu'aim an Ali, ada hadis an Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, man zahada fid dunya 'allamahu Allahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin wa kashafa anhu al-'ama wa ja'alahu basiran. Manapun barang siapa zahada, itu tidak cinta ialah man fid dunya, di dalam dunia. Ini aslinya modal tasawuf itu memang orang-orang yang karakter tidak materialis aslinya. Maka orang-orang yang fasik, yang jahil, bertorekoh, jadi muqaddam, banyak pengikutnya, nanti diambil per orang sekian-sekian, gua jadi kaya. Wah, ini dhallun mudhillun, ini orang karakter seperti ini. Jadi punya orang-orang tarekoh itu mula-mula terjadi kebaikan, memang karakternya itu dia tidak materialis. Kalau orang-orang materialis susah. Man, adapun barang siapa zahidah itu tidak cinta ialah man fid dunya, di dalam dunia. Memang orangnya itu enggak cinta dunia. Cintanya pada kebenaran. Itu yang dikatakan Hanif. Enggak cinta dunia. Jadi hidupnya sudah penuh dengan mujahadah. Mujahadah itu sudah menjadi hobinya. Cara orang Jawa itu hidupnya itu hobinya tirakat. Karakternya tidak materialis. Ini masuk tarekoh, sebentar jadi wali orang seperti ini. Sebentar sudah jadi wali, karena sudah punya modal zahidah. Ini Masya Allah, Allah maja'alna minhum. Man, adapun barang siapa zahidah itu tidak cinta ialah man fid dunya, di dalam keduniaan, allama, maka mengajarkan kepada man Allahu ialah Allah bila ta'allumin, dengan tanpa belajar. Allah letakkan ilmu dalam hatinya, enggak usah belajar, apalagi belajar. Lebih hebat lagi kalau belajar. Allama, maka mengajarkan kepada man Allahu ialah Allah bila ta'allumin, dengan tanpa belajar. Ilmunya dimasukkan dalam hatinya. Wahada, dan Allah menunjukkan kepada man bila hidayah, dengan tanpa hidayah. Artinya tanpa susah-susah cari hidayah, dapat hidayah. Wahada, dan menunjukkan ialah Allah pada man bila hidayah, tanpa petunjuk.
wa kasyafa dan membuka atau menghilangkan ialah Allah anhu dari man al-ama kepada butanya hati. Hatinya itu enggak buta. Kasyafa dan menghilangkan ialah Allah anhu dari man al-ama kepada butanya hati. Hatinya tidak buta. Wa ja'ala dan menjadikan ialah Allah pada man qusiran keadaan bisa melihat. Matanya jelas melihat yang hak, hatinya tahu kepada asrarus syariat. Hatinya kepada tahu dengan rahasia syariat. Ya, orang seperti ini kayak nabi di dalam kaumnya, orang seperti ini. Ya'ishu ka'annahu nabiyyun fi qaumihi. Maka dapat orang hidayah lewat tangan dia, lewat ucapan dia, atau lewat kelakuan dia, atau lewat isyarahnya dia. Sebenarnya inilah lingkaran seseorang dalam tauhid Tijani menjadi muqaddam. Ini berlingkar ke sini. Dengan karakternya itu tadi, yattaqillah yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu terjadi arzak ma'nawiyah. Yang arzak ma'nawiyah itu menguatkan hidupnya, bukan arzak duniawiyah rizki atau bukan, arzak ma'nawiyahnya. Terus karakter dia zahidah fid dunya. Ya, orang dapat hidayah sebanyak-banyak. Wa an Ibnu Abbas dan itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma man akhlasa adapun ada hadis man akhlasa. Yani Ibnu Abbas ini menjadi khabar muqaddam, man akhlasa ini menjadi mubtada muakhar. Wa an Ibnu Abbas dan itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma man akhlasa adapun ada hadis man akhlasa. Man adapun barang siapa akhlasa itu ikhlas ialah man lillahi karena Allah. Arba'ina dalam masa 40 apanya sobahan subuhnya. Ikhlas karena Allah 40 subuh saja. Mana adapun barang siapa akhlas itu ikhlas ialah man lillahi karena Allah. Arba'ina dalam masa 40 apanya sobahan subuhnya. 40 hari dia ikhlas karena Allah. Bagaimana? Zaharat maka nampak jelas Janabiul hikmah ialah beberapa sumber-sumber hikmah min qalbihi dari hatinya man ala lisanihi atas lisannya man. Maka dia berbicara semua itu janabiul hikmah. Kalimatnya itu kalimat al-hikmah itu membuat orang semakin takwa kepada Allah, semakin ma'rifat kepada Allah, semakin anfa'lin nas. Baharat maka nampak jelas janabiul hikmati ialah beberapa sumber mata air hikmah min qalbihi dari hatinya man ala lisanihi atas lisannya man. Ini kan sedang menerangkan markazil fuhumi wal ma'ani. Artinya al-fuhum wal ma'ani ini sangat erat hubungannya dengan az-zuhdu fid dunya. Orang-orang yang tidak cinta dunia, artinya tidak materialis. Ya bukan berarti jangan kerja, bukan begitu, kerja sesuai profesinya masing-masing, tapi hatinya enggak di situ. Hatinya enggak di situ. Hatinya tetap thalabul haq, thalabul rusdi, thalabul ma'rifat billah, talabul wusul ila Allah. Walaupun profesinya dagang ke, ngojek ke, apa semua, profesi jalan seperti biasanya.
Wafil hadis, dan itu di dalam hadis man amila, adapun ada hadis man amila. Wafil hadis, dan itu dalam hadis man amila, adapun hadis man amila. Man, adapun barang siapa, amila itu beramal ialah man, beramal bima dengan ilmu, alima yang telah tahu ialah man, ilmu yang telah tahu diamalin. Man, adapun barang siapa, amila itu beramal ialah man bima dengan ilmu, alima yang telah tahu ialah man, warratha maka mewariskan hu pada man Allah ialah Allah, ilmama kepada mengetahui sesuatu, lam ya'lam yang dia tidak tahu ialah man. Ilmu kalau diamalkan mewariskan ilmu lain yang dia tidak tahu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, seorang muhaddis besar, seorang mujtahid, beliau banyak bergaul dengan orang-orang sufi. Ya, termasuk Imam Syafi'i bergaul dengan orang sufi, akhirnya mengimani kepada ulum-ulumnya orang sufi. Karena ada 5 perkara penting sesudah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, Al-Qur'an. Al-Qur'an harus bersanad yang sahih. 2, As-Sunnah Al-Hadits. Juga harus punya guru yang jelas. Yang ketiga adalah al-ulama as-salihin yang menjadikan hujjatullah fi ilmi syariat. Yang kedua, al-auliya, wali-walinya Allah al-muqarrabin, menjadi hujjah di dalam ilmu tasawuf, ilmu kemakrifatan. Yang kelima adalah ahlu baiti Rasulullah SAW al-mutahharin. 5 perkara ini harus ada di dalam kehidupan kita. Man, adapun barang siapa amila itu beramal ialah man bima dengan ilmu, alima yang telah tahu ialah man kepada ma, warratha maka mewariskan hu kepada man Allahu ialah Allah, ilmama kepada mengetahui sesuatu, lam ya'lam yang tidak tahu ialah man. Ilmu batinus syariat, bukan ilmu zahir yang orang-orang fasik. Maka semua tadi berputar kepada az-zuhdu fid dunya tadi. Orang-orang yang tidak cinta dunia, tidak materialis. Maka syaitan ini akan dapat keuntungan besar untuk menggelincirkan manusia kepada hubbud dunia. Jadi bangun tidur langsung yang masuk dalam hati, mau kerja di mana, mau cari duit di mana, mau dapat duit mana, mau tidur pikirannya lah ini hubbud dunia. Ini ra'sul khati'atin ini. Terus Allah jadikan dia hubbud dunianya tinggi, tapi tidak pernah dapat dunia. Ini namanya ashqal ashqiya. Ini orang yang paling celaka di antara orang tua. Karakternya hubbud dunianya ngebet, tapi cari nggak ada pada. Allah hinakan 2 kali. Nah, kita jangan jadi seperti itu. Banyak sekali orang hubbud dunia kuat, tapi cari duit nggak ada pada. Gimana ini? Ashqal ashqiya itu orang paling celaka di antara orang celaka itu. Baginda Nabi ditawar oleh Allah itu gunung-gunung di Mekah mau dipindahkan ke Madinah menjadi emas,
beliau perlu intan permata, jadi orang yang paling kaya di dunia. Maka wahai Nabi musyawarah kepada Jibril, ya Jibril, asyir ilayya. Wahai Jibril, kau berikan isyarat kepada aku. Allah menawari seperti itu. Kata Jibril, kun nabiyan abdan, wala takun nabiyan malikan. Jadilah kamu Muhammad nabi yang budak, yang hamba, yang enggak punya apa-apa. Jangan jadi kamu nabi yang raja. Nabi Daud raja, Nabi Yusuf raja, Nabi Sulaiman raja, nabi dan raja. Kalau kamu jangan nabi yang budak. Rasulullah, enggaklah ya Allah, enggak usah. Saya ingin sehari lapar bisa merintih kepada engkau, sehari ada yang dimakan bisa syukur kepada engkau. Ini tasawuf itu yaduru ala hadal hadis. Tasawuf itu berputar kepada hadis ini. Waltaqad, dan bertemu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Syaiban ini saudara dengan Adnan, masih keturunan Nabi Ismail. Kalau Adnan hanya melahirkan orang-orang Quraisy, baginda Muhammad SAW. Kalau Syaiban melahirkan orang besar seperti ini, Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, itu Abdurrahman yang punya Diba' itu Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan muridnya Imam Abu Hanifah Asy-Syaibani. Banyaklah orang Syaiban. Syaiban dan Adnan ini bersaudara. Semua adalah min auladi Ismail alaihissalam, ya min auladi Ibrahim. Waltaqad, dan bertemu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Gembongnya muhaddits Ma Ahmad bin Al-Hawari dengan Syekh Ahmad bin Al-Hawari. Ini gembongnya orang-orang sufi. Kalau enggak salah Imam Ahmad Al-Hawari ini ada satu daerah hutan dibabat. Kan babatan daripada hutan ini kan tajam. Misalkan bambu dibabat, itu kan tajam kan. Pohon dibabatin kan pada tajam. Diucapkan syair tentang mahabbatullah. Ahmad bin Hawari ini enggak sadar, guling-gulingan di itu. Ya, hancur badannya dan meninggal. Enggak sadar. Misalkan bambu dibabat, kan tajam-tajam no. Ini Imam Ahmad Al-Hawari ini ada seorang membacakan kepada dia Asy'arul Hub, syair tentang hubbullah. Dia enggak sadar, guling-gulingan di tempat itu. Yang tempat, gimana? Hancur badannya. Bagaimana? Mati. Habis darah. Enggak sadar. Jadi orang-orang yang lingkaran syuhadaul mahabbah, orang-orang mati syahid karena mahabbatullah. Seperti Siti Jenar, ya? Siti Husain Al-Hallaj. Itu orang-orang yang syuhadaul mahabbah.
Waltaqo dan bertemu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Al-Hawari beserta Imam Ahmad bin Hawari, itu tokoh sufi. Faqala ma berkata al-awwal yang awal itu Ahmad bin Hanbal, tsani yang kedua itu Ahmad bin Hawari. Hadithna bi hikayatin sami'taha min ustadika ad-Darimi ad-Darani itu Imam Abu Sulaiman ad-Darani. Faqala berkata al-awwal itu Imam Ahmad bin Hanbal, tsani kepada tsani Imam Ahmad ibn al-Hawari, hadits, kau ceritakanlah wahai Ahmad al-Hawari, nak kepada kamu, nak kepada kami, bi hikayat dengan hikayah cerita, sami'ta yang kau telah dengar, ha kepada hikayat Ibnu Ustadika Abu Sulaiman ad-Darani, Imam Abu Sulaiman ad-Darani. Faqala ma berkata Ibnu Abil Hawari, Imam Ibnu Abil Hawari, qul, ucaplah kamu Ahmad bin Hanbal, subhanallah bila ujbin. Subhanallah dengan maha sucinya Allah, bila ujbin dengan tanpa ujub. Ucap subhanallah bila ujbin dengan tanpa perasaan ujub. Faqala mak berkata Ibnu Hanbal, subhanallah, wa tawwala dan memanjangkan ila Ahmad bin Hanbal ha kepada kalimat subhanallah. Watawala dan memanjangkan dari Imam Ahmad bin Hanbal ha kepada kalimat subhanallah. Faqala maka berkata Ibnu Abil Hawari, Imam Ahmad Ibnu Abil Hawari, sampai itu aku mendengar ad-Darani kepada Imam Abu Sulaiman ad-Darani, kok isnya sufi ini, yaqulu dan berkata ialah ad-Darani, idza taqaddat, apabila menekadkan an-nufus ialah beberapa hati, ala tarkil atham, atas meninggalkan beberapa dosa. Hati yang Allah berikan hidayah sehingga hati itu punya tekad, saya akan meninggalkan seluruh dosa. Nah, ini terjadi kepada orang-orang yang sufi, punya etikat akan meninggalkan seluruh dosa yang Allah Ta'ala haramkan. Ini namanya himmah fiddin. Idza taqaddat, apabila telah menekadkan an-nufusu ialah beberapa hati, menekadkan ala tarkil atham, atas meninggalkan seluruh dosa-dosa yang Allah haramkan. Ini punya hati yang mulia. Saya cita-citanya jadi ini, jadi dokter, jadi ini. Nah, orang sufi apa citanya? Saya citanya akan meninggalkan seluruh dosa yang Allah haramkan. Wah. Jalat, maka terbang, maka berjalan ialah nufus fil malakut, di dalam alam malakut. Alam malakut itu surga, neraka, aras dan seisinya, itu malakut. Malakut ini santan dan saripatinya daripada alamul mulki. Alamul mulki itu langit, bumi, lautan, ini namanya alamul mulki. Ini ampas. Santannya alamul malakut, surga, neraka, arasy. Jalat, maka berjalan ialah nufus fil malakut, di dalam alam malakut. Wa adat, dan kembali ialah nufus ila sahibiha, kepada orang yang punya nufus, kembali bi taraifil hikmah, dengan beberapa ujung-ujungnya ilmu hikmah. Bi taraifil hikmah, kepada beberapa ujung-ujungnya ilmu hikmah. Min ghairi ayu adda,
dengan tanpa didatangkan ilaiha ialah taraiful hikmah li alimin, kepada orang alim, ilman kepada ilmu. Artinya tanpa belajar kepada orang alim. Wa'adat wallahu a'lam.